bahwa tidak boleh melakukan umroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Baru saja kami pulang dari Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah dengan membawa 34 jamaah yang tergabung dalam grup 91 PT Nur Haramain Mulia yang pusatnya berada di Pondok Pesantren Al-Masdukiyah Patokan Keraksaan Probolinggo. Perjalanan kami saat ini menjadi menarik karena kami berangkat detik-detik peraturan Saudia menutup akses untuk melaksanakan ibadah umroh. Alhamdulillah kami kembali ke pondok pada tanggal 10. Perjalanan menjadi menarik karena ketika kami sebelum terbang, kami mendapat berita bahwa ada larangan untuk melaksanakan ibadah umroh. Artinya Saudi menghentikan pengeluaran visa untuk pelaksanaan umroh tersebut. Maka kami sebagai tour leader di gerombongan tersebut sempat ada pertanyaan, apa iya ini betul-betul diberlakukan oleh pemerintah Saudi? Ternyata setelah kami turun, karena pesawat itu langsung ke Madinah, setelah kami turun, alhamdulillah memang ada pemeriksaan, tetapi tidak seketat apa yang disampaikan di medsos itu. Ya, pemeriksaan ada seperti biasanya, hanya ada pemeriksaan suhu badan. Alhamdulillah setelah itu kita keluar langsung menuju ke hotel di Madinah. 4 hari kami berada di Madinah, alhamdulillah tidak ada kendala apapun. Jamaah normal-normal saja, pergi ke Raudhah setiap hari, kemudian sholat berjamaah 5 waktu. Kebetulan karena kami ada di pintu 25 di Hotel Sahah, maka akses untuk menuju ke Raudhah itu sangat dekat sekali. Dan sehari-hari kami tidak ada kendala apapun, lancar-lancar saja. Bahkan salah satu jamaah saya ada yang bersama dengan putrinya yang masih berumur 2 tahun. Ternyata kalau membawa anak kecil dan niat untuk pergi ke Raudhah itu masih lebih aman kalau bersama dengan bapaknya. Kalau bersama dengan ibunya kan sudah tahu sendiri bagaimana proses masuk ke Raudhah, memang harus sabar, kemudian harus antri dan harus mau bersesak-sesak dengan jamaah yang lainnya. Tetapi kalau di Putra, katanya menurut Haji Ibnu, salah satu jamaah saya yang membawa anak umur 2 tahun, kalau anak itu dibawa ke Raudhah justru diberi tempat khusus katanya. Ya, sehingga bagi pemirsa, bagi jamaah yang nanti akan membawa anak kecil, kalau mau ke Raudhah sebaiknya memang bapaknya yang membawa, karena kalau ibunya yang membawa itu akan berdesak-desakan dengan jamaah yang lain. Kemudian setelah 4 hari kami berada di kota Madinah, maka perjalanan kami lanjutkan menuju ke kota Mekah dan alhamdulillah lancar-lancar saja. Ketika kami ambil mikot di Bir Ali, tidak ada masalah apapun. Jadi lancar, kami ambil mikot, setelah itu kami melanjutkan perjalanan menuju ke kota Mekah dan kebetulan hotel kami di Hotel Sofwah, yaitu jarak 100 meter dengan Masjidil Haram, sangat dekat sekali. Sesampai di sana kami langsung sesampai di Mekah kami langsung sudah ambil mikot dari Bir Ali, kami langsung melaksanakan tawaf dan sa'i serta tahallul dan alhamdulillah tidak ada kendala apapun. Itu hari pertama kami datang ke kota Mekah. Kemudian pada hari kedua kami ambil mikot dari Ji'ronah. Ya. Sebelum sampai di Ji'ronah kami masih ada ziarah-ziarah ke beberapa tempat, antara lain kami mengunjungi Jabal Thur, tempat di mana Rasulullah bersembunyi dari kejaran orang-orang kafir Quraisy.
di mana Rasulullah di Jabal Tur itu bersama dengan sahabatnya yang bernama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabat dan juga mertua. Allah melindungi Rasulullah bersama Sayyidina Abu Bakar dengan di gua tersebut itu seakan-akan ada sarang laba-laba. Jadi seakan-akan gua itu tidak dihuni oleh siapapun. Nah, itulah cara Allah untuk melindungi hambanya. Kemudian dari Jabal Tur kami langsung menuju ke Arafah. Alhamdulillah di Arafah juga tidak ada kendala apapun. Seperti biasanya jamaah naik ke Jabal Rahmah, jamaah juga berfoto-foto di sana, tidak ada larangan apapun. Kemudian dari sana langsung kita menuju ke Muzdalifah, kemudian melewati Mina ya. Lalu juga langsung setelah dari Mina kami langsung menuju ke Masjid Ji'ronah untuk mengambil mikot pada umroh sunat pertama. Jadi umroh pertama itu yang dari Bir Ali itu adalah umroh wajib bagi yang baru melaksanakan umroh. Nah, baru kemudian umroh kedua ya itu kami ambil mikot dari Ji'ronah dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Sepulang dari Ji'ronah kami masih sempat berhenti sejenak di Jabal Nur atau di Gua Hira, di tempat Rasulullah bersemedi karena Rasulullah galau memikirkan akhlak daripada orang Arab yang waktu itu sangat-sangat akhlaknya sangat bobrok, sehingga Rasulullah merasa sedih dengan kondisi akhlak mereka. Maka Rasulullah beruzlah, Rasulullah menyepi di Jabal Nur. Dan ketika beliau berada di Jabal Nur, maka istri beliau Sayyidah Khadijah adalah istri yang paling setia untuk mengirim makanan dan mensupport semangat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru dari Jabal Nur, setelah kami melalui dari Jabal Nur, kami langsung menuju ke hotel dan alhamdulillah sampai di hotel jam 11 sebelum waktu zuhur. Yang dari Ji'ronah kami setelah sampai di hotel maka kami langsung menuju ke hotel, lalu makan siang dulu, kemudian baru sholat duhur di Masjidil Haram berjamaah sebagaimana biasanya. Setelah sholat duhur baru melaksanakan tawaf sunat dan tahallul, lengkap selesai, tidak ada arat apapun. Ini perjalanan yang kedua. Kemudian perjalanan yang ketiga ini kami akan ambil mikot dari Hudaybiyah. Nah, setelah dari Hudaybiyah itu biasanya kami itu mampir di museum dua masjid, museum Masjid Nabawi dan museum Masjidil Haram yang ada di Mekah. Ternyata ketika itu museum tidak berkenan untuk menerima kami. Jadi kami dan rombongan ditolak untuk masuk dengan alasan tidak ada tasrih. Akhirnya kami langsung ke Masjid Hudaybiyah. Alhamdulillah ambil mikot, setelah itu kami langsung pulang ke Mekah dan jam 11 kami sampai di hotel. Lalu saya bilang kepada jamaah, yuk kita segera melaksanakan biar segera selesai gitu. Ternyata setelah kami melakukan, jam 11 kami mulai, pas pelaksanaan sholat duhur semua jamaah sudah selesai melaksanakan tawaf sa'i dan tahallulnya. Setelah sholat duhur jam 1 siang kami pulang ke hotel dan di hotel kami mendengar bahwa tidak boleh melakukan umroh. Orang yang sedang umroh semua dihalau, semua disuruh keluar. Rupanya kami tidak tahu apa yang terjadi. Kok tiba-tiba ada kebijakan mendadak seperti itu dari pihak Saudi. Akhirnya kami mencari tahu, kami punya paman di sana, ada Paman Mazin, seorang polisi di Mekah. Ada apa ini Paman? Kok ada peraturan sepihak seperti ini? Ternyata Paman Mazin bercerita bahwa ada orang Saudi yang pergi ke Iran. Orang Saudi itu perjalanannya melalui perjalanan darat, ya, melalui Bahrain, ya. Kemudian sesampainya di Saudi kembali, ternyata 5 orang yang pulang dari Iran itu semuanya terkena virus corona. Maka itulah penyebabnya kenapa kok akses untuk melaksanakan umroh saat ini memang benar-benar ditutup. Tetapi kalau untuk tawaf sunat masih bisa. Nah, alhamdulillah ketika itu saya bersyukur kepada Allah karena jika
Allah mentakdirkan kami masuk ke Museum Haramain, maka insya Allah akan ada kendala di pelaksanaan tawaf dan sa'inya. Alhamdulillah, karena hikmah yang bisa kami ambil karena tidak bisa masuk ke museum, alhamdulillah kami bisa melaksanakan tawaf dan sa'inya secara sempurna. Jadi alhamdulillah juga karena umroh ketiga kami tidak terlaksana, ya rencana kami akan umroh lagi dari Mikot Tanim. Tapi karena tidak terlaksana, maka jamaah kami ajak untuk tawaf sunat dan alhamdulillah terlaksana dengan baik. Tawaf sunat kami bisa dan alhamdulillah lengang sekali karena memang terbatas orang yang melakukannya. Maka kami bisa melakukan tawaf tersebut dan alhamdulillah sampai pulang ke tanah air ini kami merasa tidak ada kendala apapun yang berbeda dari perjalanan kami dibandingkan dengan umroh-umroh sebelumnya, bahwa kalau umroh-umroh sebelumnya Masjidil Haram itu dibuka 24 jam, tetapi saat ini Masjidil Haram dibuka 1 jam sebelum pelaksanaan sholat dan 1 jam setelah pelaksanaan sholat Masjidil Haram ditutup kembali. Jadi alasan daripada pemerintah Saudi ini untuk kebaikan kita semuanya, supaya virus tidak menyebar kepada siapapun yang ada di negara Saudi. Itu maksud dari pemerintah Saudi. Kemudian harapan kami kepada semua yang melihat melihat adegan ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pemerintah Saudi yang saat ini memberikan kebijakan seperti itu mudah-mudahan segera pulih kembali. Mudah-mudahan pemerintah Saudi semuanya mudah-mudahan bisa kembali memulihkan suasana umroh sebagaimana biasa, dan mudah-mudahan virus corona ini segera reda, segera diangkat oleh Allah semua virus-virus ini sehingga tidak ada kendala untuk siapapun, lebih-lebih kepada orang yang akan melaksanakan ibadah umroh. Jika ada khilafnya dari pemerintah Saudi, mudah-mudahan Allah segera memperbaiki kehilafannya. Jika ada yang sakit, mudah-mudahan Allah segera menyembuhkan penyakitnya. Ya, inilah sekedar perjalanan kami dan alhamdulillah kami pulang juga melalui pesawat SV sampai di Surabaya tidak ada kendala apapun. Bahkan yang awalnya pesawat itu akan landing pada jam 9.45, ternyata landing lebih awal, jam 8:30 kami sudah sampai di Bandara Juanda. Alhamdulillah semuanya pulang dalam keadaan selamat, dalam keadaan sehat walafiat. Ya, ini saja mungkin cuplikan perjalanan kami paket 13 hari PT Nur Haramain Mulia. Demikian akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.